dan ini juga tidak mudah. Saya bahkan belajar dari anak saya satu istilah ya ora popo gitu. Bahkan tadi pagi saya belajar dari satu teman saya, kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tetap baik-baik saja. Dan ini juga tidak mudah. Saya bahkan belajar dari anak Saya dukung, Pak. Kalau boleh nanti saya viralkan di sini juga. dan juga memberikan dukungan. Dan saya harus sampaikan bahwa kasus yang kami alami paling tidak memberikan pelajaran. Dan ini juga tidak mudah. Saya bahkan belajar dari anak saya. Saya pendeta, saya seorang pastor ya, bukan pendeta ya, karena di sertifikat saya tulisnya pastor. PGI kan nggak mengakui saya, karena memang gereja saya bukan anggota PGI. Jadi kalau saya pribadi, bukan penganut gereja gedung, Pak. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Ya, terima kasih penjelasan yang menarik. Dan menurut saya menunjukkan ini dukungan bahwa tidak sedikit juga yang mengikuti dan juga memberikan dukungan. Dan saya harus sampaikan bahwa kasus yang kami alami paling tidak memberikan pelajaran bahwa menjadi warga negara dan menjadi warga gereja itu sesuatu yang harus kami jalani seperti peziarah lah. Saya selalu memakai istilah ini, berziarah, karena tidak hanya menang kalah, tidak hanya benar salah, tapi juga bagaimana saya paling tidak menjadi pelajaran saya untuk tetap konsisten dengan apa yang saya pilih. Dan ini juga tidak mudah. Saya bahkan belajar dari anak saya ketika saya juga merasa marah ya waktu itu, karena kok saya ditinggalkan, kok saya seperti ini. Pernah ditangkap, bukan ditangkap ya, saya di hadapan beberapa aparat, kemudian saya dimaki-maki, bahkan ludahnya kena muka saya, dan saya menyimpan itu menjadi bara kepedihan. Tapi saya belajar dari anak saya, belajar dari teman-teman bagaimana saya menghadapi ini dengan satu istilah ya ora popo gitu. Bahkan tadi pagi saya belajar dari satu teman saya, kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tetap baik-baik saja. Dalam artian ini yang tetap kita perjuangkan dengan konsisten, dan ini juga tetap menjaga satu kewarasan lah paling tidak, bahwa ya ora popo, dan saya menjalaninya dengan satu keyakinan yang saya yakini bahwa ini adalah jalan ziarah yang saya pilih. Mungkin ini dari saya, dan saya tetap mendukung teman-teman. Mungkin nanti ada penjelasan resmi dari komunitas kami yang tadi bilang apakah ada atau tidak ada. Saya bilang kami tetap berjuang untuk sesuatu yang menjadi hak warga gereja dan juga warga negara. Mungkin gitu Pak Paul. Saya dukung, Pak. Kalau boleh nanti saya viralkan di sini juga, karena kemarin yang GKI Yasmin dengan itu di Komnas HAM, yang nonton cuma sedikit, Pak. Begitu saya masuk di tempat ini, langsung ratusan ribu diviralkan oleh rame-rame, Pak, YouTubers, Pak. Ya, dari mulai tempat kami, Pavel, Kalnuru, dan yang lain-lain itu, Pak. Nah, jadi kita bongkar. Jadi nanti tolong dikasih link videonya ke hagios.eu@gmail.com, upload di YouTube. Nanti saya bantu viralkan di sini apa yang maunya GKI Yasminnya sendiri. Artinya memang dari awal kan saya sudah dari kemarin sudah bilang ini bukan masalah gedung. Saya sendiri, saya pendeta, saya seorang pastor ya, bukan pendeta ya, karena di sertifikat saya tulisnya pastor. PGI kan nggak mengakui saya, karena memang gereja saya bukan anggota PGI. Jadi kalau saya pribadi bukan penganut gereja gedung, Pak. Saya tidak setuju dengan pembangunan gedung-gedung gereja seperti itu. Bukan setuju, tapi saya bukan yang tipe-tipe penganut begituan. Saya membangun komunitas, bukan membangun gedung. Tetapi membangun gedung adalah hak setiap warga negara yang untuk punya tempat rumah ibadahnya sendiri. Itu yang saya dukung. Nah, jadi terlepas dari itu, terlepas dari dogma pribadi saya yang tidak mendukung gedung-gedung, makanya teman-teman yang minta sumbangan-sumbangan
Gedung Gereja, tolong Pak dibantu Pak diumumkan di YouTube. Saya nggak respon karena saya tidak mendukung itu. Cuman kalau masalah hal ini adalah hak asasi bagi warga negara, maka ini adalah melawan konstitusi Pak. Kalau sampai kita Yasmin itu yang sudah inkrah itu tidak bisa ibadah di tanahnya sendiri yang sudah tertuang di dalam putusan inkrah itu Pak. Jadi nanti kalau bisa dibantu dikirim, nanti kami akan bantu. Saya yakin YouTubers lain juga akan membantu mengupload Pak di YouTube-nya masing-masing sehingga masalah ini jangan sampai diam, jangan sampai nggak ada suara, ya itu. Oke, mungkin adalah saya mau tampilkan dari punya Pak Peta Maluku ya. Ini ada demo sebentuk sepenanggungan ya dari Amerika. Ini ya demo di Amerika diaspora ya. Di mana ini? Aksi protes atas penutupan GKI Yasmin dan HKBP Bekasi Diaspora Indonesia 2012 ya. Di Staples Center di Los Angeles. Di grupnya Pak Beta ya. Nah, jadi perjuangan Bapak itu didengar. Kemarin akhir bulan lalu ya, itu sudah saya diliput juga di majalah Reform Prancis. Ya, itu salah satu majalah tabloid Kristen terbesar di Prancis ya. Jadi membahas kasus saya, dan waktu itu saya juga ada cerita tentang GKI Yasmin yang sudah konstitusional tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu yang kita berikan. Artinya kan kalah dengan tekanan dari masyarakat. Pertanyaannya kan kenapa sih nggak mau di situ aja? Kenapa sih Bima Arya nggak mau jalanin yang sudah inkrah aja? Itu kan pertanyaannya. Simpel sekali kan. Nah, kemarin Pastor Tewu bilang takut berdarah-darah. Ya berarti biadab itu yang ngajak berdarah-darah. Itu bukti bahwa ajarannya mereka anut biadab. Kalau memang harus berdarah-darah, kalau sudah jelas inkrah, nah, itulah yang menjadi masalah. Ya kan? Nah, oke, ini kita mungkin lanjut dulu sambil menunggu Pak Jenderal kirim bahan untuk tema kita. Lanjut ya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.